Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Realcon ya, hari ini tanggal 25 Februari 2024 ya. Cukup memperhatikan sebenarnya begitu kan ya, dari beberapa data yang sudah muncul dari alhazarcenter.com ya. Prabowo Gibran tidak nyampe 50% begitu kan. Kalau kita merujuk data seperti ini. Nah, ini hasil realcon Pilpres di 2024. Artinya apa? Artinya kan masih saja 2 putaran begitu kan. Dengan adanya asumsi Anies Baswedan 37,64%, Prabowo 47,9%, sedangkan Pak Ganjar 15,2%. Nah, hasil realcon Pilpres 2024. Kalau kita merujuk pada data-data ini, artinya kan orang berspekulasi ini 2 putaran begitu kan, karena tidak nyampe 50% plus 1 begitu. Dengan beberapa data dari KPU itu sudah jelas Prabowo menang di situ begitu kan, jauh begitu kan. Tapi semua orang kan punya data, bisa akses data-data itu begitu, bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya situasi politik yang kemudian sekarang ini kan satu banyak yang kemudian dikirim sana sini begitu. Tapi nampaknya dan rupanya menurut saya pribadi dengan adanya seperti ini justru ya memperkuat data-data yang ada. Karena dengan adanya spekulasi yang ada saat ini, katanya dari data yang ada, dari KPU ada yang salah input, ada yang kemudian kebalik ya, yang dari angka 7, yang angka 1 menjadi 7 dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sistem dari KPU-nya bisa saja error atau kalau kita bedakan ya disamakan dengan data yang ada dari hasil realcon dari Al-Hazar Center itu jauh begitu kan ya. Bahkan ini kepanikan yang tak berujung. Bingungkah ya KPU untuk mengambil data dari mana? Sudahlah, jujur saja. Dari awal sudah diperingatkan wasit jangan ikut main. Sekarang tahu kan akibatnya penonton turun ke lapangan. Matilah kau dimakan cacing. Ini dibongkar habis-habisan di situ begitu kan. Jadi mungkin kalau sistemnya adalah error ya, seharusnya kan KPU tidak memaksakan terlebih dahulu data-data itu dimasukkan di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini hasil realcon ya dengan KPU dengan data dari Al-Hazar Center itu jauh mereka. Kalau di Al-Hazar Center kan datanya memang tidak tidak nyampe 50%. Di sini begitu. Kalau tidak nyampe 50% gimana coba? Jadi bisa saja 2 putaran dan sebagainya. Asumsi inilah yang kemudian harus diperkuat dengan data-data yang ada. Sayangnya bagi kami adalah saya melihat dari data Al-Hazar Center ini tidak ada data-data secara spesifik ya untuk bisa melihat dari mana kemenangan dari Prabowo, dari mana kemenangan Anies Baswedan, dari mana data-data secara akumulatif ya, terutama dari Ganjar dan sebagainya. Nah, ini yang kelemahan-kelemahan mereka begitu kan. Ya, cukup menjadi perhatian dan pembeda atau pembanding di situ untuk bisa melihat bagaimana apakah nuansa-nuansa politik ini benar, apakah dugaan-dugaan kecurangan benar, apakah seperti itu. Nah, sebagai pembanding cukup menjadi perhatian. Boleh dong orang berspekulasi apapun di situ begitu kan, sehingga apa yang terjadi selama ini bisa bisa masyarakat bisa memahami hal itu begitu kan. Bahkan ada yang berkomentar di sini. Saya lihat yang foto, kalau dilihat video nggak paham. Maksudnya bisa dijelaskan baru kebaca notifnya katanya ya. Bahkan ada yang mengatakan jujur saja, ingat ya pertanggungjawaban kalian di akhirat, katanya begitu. Jadi sampai-sampai ya data-data seperti ini kalau menurut saya pribadi ke depan ya KPU harus benar hati-hati di situ. Ada server inilah, ada salah input lah, ada dugaan inilah, dugaan itu, banyak muncul spekulasi sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik begitu kan. Ini bukan soal siapa yang kalah, soal siapa yang menang. Tapi bagi kami adalah mengawal demokrasi itu baik di situ begitu kan ya. Mengawal demokrasi itu baik dan bahkan satu sisi saya memandang bahwa
ke depan 2029 ya jangan lagi menggunakan dengan hal-hal yang kemudian ya misalnya error, misalnya salah input dan sebagainya begitu. Anggaran triliun kemana aja? Kan itu pertanyaan dari kita sebenarnya sebagai rakyat biasa di situ begitu kan ya. Maka ini hasil rekapitulasi ya pleno dengan Sirekap sudah pincang. Apalagi yang mau dimainkan. Jika nanti dalam sidang semuanya terbongkar ya dalangnya siapa saja yang berpotensi masuk buoy barengan. Bahkan KPU sendiri berani bertanggung jawab ya kemarin itu ketua KPU-nya berani bertanggung jawab, berani semuanya diaudit oleh BPK dan sebagainya. Jadi kalau mau diaudit ya sah saja begitu, apalagi audit secara forensik begitu kan. Ya, itu semakin menunjukkan bahwa ya di uji forensik misalnya akan ketahuan dugaan-dugaan yang kecurangan misalnya begitu kan. Ada indikasi apa, potensi apa di situ begitu kan. Terus kalau memang diaudit oleh BPK, memang seharusnya harus diaudit. Bagaimana dengan adanya misalnya keuangan yang kemudian tidak transparan dan sebagainya, mengantisipasi begitu soal adanya situasi yang kemudian hari ini rakyat kita tidak tahu begitu menghabiskan dana berapa dan sebagainya begitu. Bahkan satu sisi seperti itu. Yang kedua masalah sistem error, masalah blank, masalah low, masalah tidak update dan sebagainya begitu kan. Itu kan artinya masyarakat Indonesia hari ini begitu kan ya begitu cerdas ya melihat adanya situasi politik yang kemudian dianggap tidak menentu ini begitu kan ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi bukan soal siapa yang menang. Silakan mau menang silakan, mau kalah ya silakan, tapi intinya adalah masyarakat harus benar-benar dikasih ruang kalau memang ada indikasi-indikasi yang kemudian mereka tidak sesuai misalnya begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar di sini. Salah satunya ini. Aneh ya datanya begitu aja. Nggak ada fluktuatifnya. Tanggal di komputer beda sama hasil realcon KPU. Benarkah seperti itu begitu kan? Hidupnya dibikin susah sendiri, mungkin ada deal menggiurkan. Nah, itu yang komentar-komentar netizen banyak sekali, ngeri-ngeri komentar mereka begitu kan. Sehingga ini menjadi spekulasi di situ begitu kan. Saya pribadi kenapa dari tahun ke tahun itu ya KPU selalu mengalami indikasi-indikasi yang kemudian error lah, lambat dan sebagainya begitu kan. Dari beberapa anggaran yang triliunan seharusnya kenapa tidak diperbaiki sistem yang begitu bagus di situ begitu kan, sehingga orang bisa mengakses dengan mudah, santai ya, orang bisa mengakses bagaimana ada indikasi apa dan sebagainya begitu kan. Yang ini yang saya lihat bahwa hari ini KPU harus bekerja semaksimal mungkin begitu kan. Nampaknya ketua KPU sudah pasrah begitu kan ya, sudah lemas mereka. Silakan mau diaudit silakan, mau diaudit sinesanisi silakan. Karena di masyarakat itu banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.